Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Kristen kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kita pelajari. Berarti kalau ada proses bertumbuh menjadi dewasa, itu membuktikan sampai saat ini kita belum sampai kepada kesempurnaan. Sebelum kita mendalami tentang bertumbuh menjadi dewasa, berarti ada satu hal yang harus kita pahami, ada satu hal yang harus kita pelajari, yaitu kenapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Maka itu pembelajaran ini kita awali dengan membaca firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31. Dalam hal ini dikatakan bahwa sesungguhnya, ya, Bapak ulang, bahwa sesungguhnya manusia itu sudah diciptakan sempurna. Allah telah menciptakan seluruh dunia ini dengan segala isinya, dan kesempurnaan ciptaan itu dilaksanakan dengan penciptaan manusia. Jadi keberadaan manusia menjadi penyempurna dari segala ciptaan. Tetapi ternyata pelajaran kita hari ini justru kesempurnaan itu harus kita capai kembali. Maka itu kita perlu mengalami proses pertumbuhan. Ya, kita perlu mengalami proses pertumbuhan. Nah, kita akan mempelajari proses pertumbuhan itu dari 4 aspek. Yang pertama, aspek jasmani. Yang kedua, aspek fisikis. Yang ketiga, aspek sosial. Dan yang keempat adalah aspek spiritual. Nah, keempat aspek ini adalah beberapa contoh di mana kita harus mengalami proses pertumbuhan. Sebelum kita mendalami tentang ini, maka kita pahami dulu apa itu bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa berarti kita akan mempelajari dari hal-hal yang lebih kecil menjadi kepada kesempurnaan. Karena itu, untuk menjadi sempurna, kita harus mengikuti proses itu. Ya, jadi bertumbuh menjadi dewasa berarti kita mengalami proses perubahan menuju ke arah yang lebih sempurna. Nah, maka kita lihat sekarang. Yang pertama adalah seperti tadi sudah dikatakan, aspek pertama adalah dari segi fisik tubuh kita. Ya, tubuh kita ini mengalami proses pertumbuhan. Secara fisik kita bisa melihat dari kita coba misalnya perhatikan, amati dari kita mulai lahir, ya, dari kita bayi sampai sekarang itu kita mengalami proses pertumbuhan. Sama halnya dengan anak-anak remaja sekarang. Kalian dari SMP sampai kepada SMA sekarang sudah menjadi anak SMA kelas 10, itu pasti ada proses pertumbuhan secara fisik yang terjadi. Ya, bisa kita lihat. Kalian bisa mengamati dirimu sendiri, bisa mengamati orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam proses pertumbuhan secara fisik ini. Contoh, ya, secara fisik mungkin ada perubahan tinggi badan. Ya, ada perubahan tinggi badan. Biasanya perubahan tinggi badan ini kan terjadi pelan-pelan, kita tidak menyadari, tetapi ketika kita ukur, kita sudah mengalami perubahan.
Ada lagi perubahan berat badan. Wah, ada orang badannya lebih besar, gendut. Nah, di sini orang kan merasa, loh, kok badan saya makin gemuk? Sehingga banyak orang sekarang berusaha untuk diet dan segala macam. Padahal kalau masih remaja itu memang kita perlu kontrol diri, tetapi proses pertumbuhan itu pasti terjadi. Ada lagi misalnya seperti remaja sekarang ada jerawat di pipinya. Terus kalau ada jerawat dia malu-malu. Itu kan sebenarnya menggambarkan suatu proses bahwa ketika ada jerawat di pipi kita, itu menandakan sedang dalam proses pertumbuhan. Yang aneh adalah ketika usia sudah lansia tapi ada jerawat. Nah, itu persoalan. Tapi kalau masa remaja ada jerawat itu masalah wajar. Oke, itu dua hal. Yang ketiga, mungkin juga kalau kita perhatikan laki-laki nih yang merasa dirinya laki-laki, coba dipegang lehernya. Ya. Jadi kalau kita pegang leher ini ada benjolan. Coba nih. Kan ada benjolan nih. Nah, itu menandakan bahwa ada proses pertumbuhan. Kalau masa kecil, masa anak-anak itu tidak ada. Dan itu menandakan bahwa pertumbuhan kita itu pertumbuhan yang alami. Jadi jangan heran kalau misalnya laki-laki ada, ya kalau kata orang itu disebut buah jakun. Ya, ada buah jakun. Itu pertanda kita sedang mengalami proses pertumbuhan secara fisik. Nah, juga di sisi lain ada perempuan, maaf ya, kalau perempuan itu kan kita lihat secara fisik juga ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Contohnya ya pinggulnya agak lebih membesar, ya melebar. Itu normal saja ya. Tetapi pertumbuhan secara fisik ketika kita tidak mengalami seperti pada umumnya, mungkin akan ada agak melambat atau agak lebih cepat, itu tidak jadi persoalan. Tetapi yang mau kita pelajari sekarang adalah bahwa proses pertumbuhan secara fisik itu pasti kita alami. Nah, mampu nggak kita memahami bahwa proses itu juga adalah anugerah Tuhan? Manusia tidak mampu untuk mengatur proses itu sedemikian rupa. Itu adalah anugerah Tuhan. Coba lihat, misalnya seorang wanita, dia mengalami menstruasi, bisa nggak diatur-atur? Nggak bisa. Itu memang adalah anugerah Tuhan. Maka dalam proses pertumbuhan ini kita harus juga memahami bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, harus kita terima, tetapi juga kita harus rawat. Ya, jadi sekali lagi harus kita syukuri, harus kita pahami, dan harus kita rawat dengan baik sehingga kita mengalaminya secara sempurna. Karena itu ya anak-anak semua, kita bisa mengamati, dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa itulah proses-proses yang kita alami. Ya, bisa jadi misalnya badan kita misalnya tidak sama dengan teman kita sebaya, itu nggak ada masalah. Ya, karena banyak faktor. Kalau dalam pelajaran biologi kan dikatakan yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang secara fisik kan ada vitamin, ada lingkungan, ada macam-macam. Ada faktor keturunan, ya semua ada. Tetapi kita pelajari di sini adalah secara umum proses itu terjadi. Nah, dengan demikian kita nanti akan melanjutkan proses pembelajaran ini. Kita akan memahami proses pembelajaran ini bertumbuh menjadi dewasa secara sosial. Karena kalau fisik kita sudah paham, maka kita nanti akan lihat sosialnya. Karena itu saat ini Pak Andar akan mengakhiri pembelajaran ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara anak-anak yang mau bertanya. Silakan nanti tanya di bagian komentar di bawah ini sehingga nanti Bapak bisa baca dan bisa jawab. Ya, silakan apa saja yang mau kamu tanya tentang bertumbuh menjadi dewasa secara fisik. Ingat ya, sekali lagi kita sudah pahami dalam Kejadian 1 ayat 31 tadi, kita awalnya sempurna, tapi sekarang kita harus mengalami proses pertumbuhan itu supaya kita
menjadi sempurna seperti sedia kala. Ya, untuk itu kalau memang tidak ada pertanyaan secara langsung, atau kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar di bawah ini. Karena itu kita akan akhiri. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Stay at home, belajar di rumah, syukuri dalam masa-masa pandemi COVID ini. Mari tetap semangat, semangat belajar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, supaya pada akhirnya kita akan bersukacita karenanya. Baik, tugasnya adalah lakukan pengamatan secara langsung proses pertumbuhan secara fisik, ya, lakukan pengamatan secara fisik. Nanti buat identifikasi, tulis di buku catatan. Ya, minggu atau pertemuan yang akan datang kita akan bacakan. Kalian akan mempresentasikan apa yang kalian catat tentang proses pertumbuhan secara fisik tersebut. Demikian yang bisa Pak Andar sampaikan. Tuhan memberkati. Salam sukacita. Shalom. Kita akhiri. Silakan berdoa masing-masing. Amin.